PSSI putuskan pelatih baru timnas Indonesia sebelum Maret 2026. Pengamat sebut kembalinya Shin Tae-yong latih timnas bukan jadi solusi. Mes Hilgers diminati NEC Nijmegen, FC Twente Oga lepas gratis. Indonesia gagal Piala Dunia, media sorot kontroversi putaran 4. PSSI putuskan pelatih baru timnas Indonesia sebelum Maret 2026. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, akan memutuskan pelatih baru untuk timnas Indonesia sebelum agenda FIFA Matchday, FMD, bulan Maret 2026. Hal ini dikatakan oleh anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Arya Sinulinga saat hadir pada turnamen mini soccer antar media bertajuk Media Cup 2025, hari pertama di Pendekar Gozon Mini Sokces Cibis, Jakarta Selatan, Selasa. FMD berikutnya kan Maret. Karena kalau sekarang kan udah FMD-nya, bulan November, dipakai oleh tim U22 SEA Games. Berarti kebutuhan kita nanti di Maret. Kita cari dulu. Kan kita seperti kata Pak Ketum PSSI kemarin, ada problem di satu, kita harus memperbaiki dulu citra kita di luar. Karena banyak yang bully terhadap mantan-mantan pelatih, maka kita tunggu, kata Arya. FMD terdekat setelah bulan November nanti adalah pada Maret 2026, tepatnya pada 23 hingga 31 Maret. Pada periode itu, setiap negara mempunyai kesempatan untuk melakoni 2 pertandingan. Arya kemudian mengatakan, bahwa pemilihan pelatih baru sebelum FMD bulan Maret 2026, adalah karena menunggu momen yang tepat. Hal ini dikarenakan, kata dia, kondisi sepak bola Indonesia saat ini sedang panas setelah kegagalan menembus Piala Dunia 2026. Indonesia gugur di babak kualifikasi putaran keempat karena menelan 2 kekalahan dari Arab Saudi, 2-3, dan Irak, 0-1. Imbas kegagalan itu, PSSI memutuskan berpisah dengan pelatih kepala Patrick Kluivert. Tak hanya dengan Kluivert, mereka juga memutus kerjasama dengan tim kepelatihan asal Belanda untuk tim nasional yang dihuni oleh Alex Pastoor, Denny Lanzaat, hingga Gerald van den Burg. Kan ada istilah tuh, kalau mau memilih sesuatu jangan lagi bahagia-bahagianya, jangan juga lagi sebel-sebelnya atau lagi sedih-sedihnya. Jadi memilihnya pada saat lagi tenang, jadi ada waktu untuk memilih, kata dia menambahkan. Lebih lanjut, Arya dalam kesempatan yang sama bahwa sejauh ini belum ada rapat yang dilakukan Exco PSSI. Sebelumnya, setelah kekalahan melawan Irak, manajer timnas Indonesia Sumarji mengatakan akan memaparkan laporan evaluasi secara keseluruhan dalam rapat Exco PSSI, dengan dia akan menyampaikan apa adanya, dan tidak ada hal yang ia tutupi. Ya sampai hari ini belum ada rapat Exco mengenai pelatih. Jadi kalau ada isu mengatakan ada sekian Exco setuju, ada Exco ini nggak setuju, gitu. Rapat aja belum ada. 1, ucap Arya. Yang kedua, kan Pak Ketum kemarin sudah ngomong dengan Dirtek, mereka lagi cari dulu pelatih, terkumpulkan pelatih, baru dibawa ke rapat Exco, di sanalah nanti diputuskan, katanya. Pengamat sebut kembalinya Shin Tae-yong latih timnas bukan jadi solusi. Pengamat sepak bola Indonesia Akmal Marhali menyebut kembalinya Shin Tae-yong, STE, untuk melatih timnas Indonesia sepeninggal Patrick Kluivert bukan menjadi solusi. Saat ini publik banyak menyebut nama STE yang pernah melatih timnas Indonesia selama 5 tahun itu. Namun kata Akmal, kembalinya pelatih asal Korea Selatan itu bisa saja malah menjadi masalah. Saya berbeda dengan Bang Andre Rosiade, soal mengembalikan STE. Kembalinya STE menurut saya dengan situasi yang saat ini lagi rame, di mana terlalu masifnya penggemar STE untuk mendorong STE, saya pikir bukan solusi. Kata Akmal saat ditemui awak media setelah acara diskusi Timnas Indonesia bersama Andre Rosiade yang merupakan rangkaian acara Media Cup 2025 di Pendekar Gozon Mini Sokces Cibis, Jakarta Selatan, Selasa. Bahkan akan jadi masalah walaupun misalnya para Exco menginginkan itu, tapi kan dia akan jadi nantinya kalau kemudian gagal. Nama dia yang sudah bagus di Indonesia jadi jatuh, kata dia. Saat ditanya bagaimana laju timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, Akmal yang merupakan koordinator Save Our Soccer itu tak merasa Indonesia secara prinsip gagal. Pasalnya, pencapaian Indonesia mencapai babak kualifikasi putaran keempat menurut Akmal adalah yang terbaik karena Indonesia tak pernah mencapai babak ini sebelumnya. Karena menurut saya, sebenarnya secara prinsip nggak gagal. Karena memang prestasi kita terbaik adalah round 4. Dengan dunia semua menyatakan bahwa Indonesia peluang lolos Piala Dunia hanya 5%. Artinya, mimpi kita 95%, realitas kita untuk lolos Piala Dunia hanya 5%. Jadi kan kita terlalu berharap terlalu tinggi, ucap Akmal. Ia kemudian ditanya seperti apa kriteria pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Menurut dia, pelatih tim Garuda sebaiknya bukan yang punya nama besar,
namun mereka yang memiliki hoki. Kalau saya kan tadi saya bilang bahwa cari pelatih yang bukan punya nama besar, bukan karena gaji besar, bukan karena kedekatan, tapi pilih pelatih yang punya hoki. Yang punya hoki untuk membawa Indonesia berprestasi. Kan tidak semua pelatih nama besar kemudian punya hoki juga. Hoki ini penting, ungkap dia. Kriteria selanjutnya menurut Akmal adalah pelatih tim Garuda berikutnya harus tinggal di Indonesia. Menurut Akmal, hal ini agar pelatih terkait memahami budaya dan juga perkembangan pemain-pemain di Indonesia. Dan harus bekerja 24 jam untuk sepak bola Indonesia. Tidak ada lagi pelatih tim nasional Indonesia tinggalnya di negara lain. Nah, itu penting. Kenapa? Karena dia juga harus memantau pemain-pemain Indonesia yang main di kompetisi kita. Kata Akmal. Yang berikutnya adalah, yaitu tadi saya harapkan, kalau pelatih asing yang menjadi pelatih tim nasional Indonesia harus punya asisten orang Indonesia juga. Sehingga dia bisa jadi penghubung ketika tim nasional berkumpul antara pemain Indonesia dengan pelatih kepala yang mungkin bahasanya berbeda. Atau yang kedua, setidaknya ketika pelatih lagi ada tugas di tempat lain, dia bisa setiap saat memantau liga kita yang sedang bergulir saat ini, kata dia. Mes Hilgers diminati NEC Nijmegen, FC Twente Oga lepas gratis. Direktur Teknik Klub Belanda NEC Nijmegen, Carlos Albers, belak-belakan ingin menggaet pemain naturalisasi timnas Indonesia Mes Hilgers dari FC Twente. Mes Hilgers akan sangat cocok dengan profil kami, ujar Carlos Albers kepada Voetbaltij dikutip dari Twente Insight. Bahkan, saking seriusnya Albers mengaku sudah menghubungi Direktur Teknik FC Twente Jan Strewer perihal keinginan klub mendapatkan Hilgers. Kami bermain dengan 3 bek tengah. Mes Hilgers akan menjadi pilihan yang sangat baik untuk bek kanan dari ketiganya. Kami tertarik. Saya juga menghubungi Jan Strewer, tetapi FC Twente sangat jelas tentang posisi mereka. Jadi, itu sudah jelas, kata Albers, posisinya adalah dia, Hilgers, harus memperpanjang kontraknya. Sebelum itu, mereka tidak akan mempertimbangkan apapun lebih lanjut. Begitu Hilgers memperpanjang kontrak, Twente akan memasang nilai transfer yang tidak mampu kami bayar, ucap Albers menambahkan. Albers menegaskan bahwa FC Twente juga tidak mau melepas Hilgers dengan status pinjaman ke NEC Nijmegen. Dan FC Twente juga tidak ingin meminjamkannya? Tidak, ucap Albers. Sementara, Albers menekankan bahwa NEC hanya tertarik pada skema pinjaman, bukan pembelian. Membeli tidak mungkin, kata Albers. Kontrak Hilgers di Twente bakal berakhir pada 30 Juni 2026. Menjelang setengah tahun sebelum kontrak usai. Twente sudah mengajukan proposal kerja sama baru dengan pemain 24 tahun itu. Alih-alih mendapat respons, Twente justru tidak diajukan Hilgers. Masalah komunikasi antara dua pihak masih buntu. Sangat disayangkan. Kami tentu mengharapkan respons, tetapi jika pemain tidak mau ya sudahlah. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi, ujar Direktur Teknik Twente Jan Strewer. Hingga Liga Belanda yang sudah bergulir beberapa pekan, Hilgers belum pernah sekalipun tampil untuk Twente. Hubungan Hilgers dan Twente merenggang sejak pramusim. Setelah Hilgers gagal pindah klub, Twente berniat memperpanjang kontrak guna menghindari kehilangan sang pemain secara gratis ke klub lain pada tahun depan. Karena kontrak Hilgers tersisa kurang dari setahun, maka klub lain bisa menggaet pemain yang berposisi sebagai center back itu secara cuma-cuma. Twente pun memilih tidak memainkan Hilgers yang tidak mau memperpanjang kontrak. Tindakan Twente tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk asosiasi pemain, VVCS, dan jurnalis. Indonesia gagal Piala Dunia, media sorot kontroversi putaran 4. Kontroversi fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dari zona Asia masih menjadi sorotan. Kali ini sorotan datang dari media Amerika Serikat. The Athletic, media olahraga yang terafiliasi dengan The New York Times, mempertanyakan kelolosan Arab Saudi dan Qatar ke Piala Dunia 2025 lewat laga fase keempat kualifikasi. Perihal yang paling disorot adalah soal status tuan rumah kedua negara. Dikaji dari regulasi kompetisi, status tuan rumah Arab Saudi dan Qatar dinilai mencurigakan. Pasalnya, penunjukan Arab Saudi dan Qatar tidak transparan. Asosiasi Sepak Bola Asia, AFC, menetapkan Arab dan Qatar sebagai tuan rumah lewat rilis resmi sebelum undian fase keempat. Rilis ini dibuat sepihak, sebab negara seperti Indonesia, Irak, dan Uni Emirat Arab mengajukan diri sebagai calon tuan rumah. Karena itu Indonesia, Irak, dan Uni Emirat Arab protes. Selanjutnya The Athletic menyorot jadwal pertandingan yang mengenakan tuan rumah. Arab Saudi dan Qatar sama-sama punya waktu jeda antar laga selama 6 hari. Pada saat yang sama tim lainnya hanya punya waktu 3 hari saja. Arab Saudi dan Qatar sama-sama bermain pada 8 Oktober, lalu rehat dan bertanding kembali pada 14 Oktober.
Para pelatih dari Oman, Indonesia, Irak, dan Uni Emirat Arab juga mengeluh dengan jadwal ini. Para pelatih ini menilai setiap tim sewajarnya dapat waktu rehat yang sama, 4 hari. Karena itu pula The Athletic mengajukan permintaan wawancara kepada AFC dengan melampirkan beberapa pertanyaan. Namun permohonan itu belum ditanggapi oleh AFC. Terakhir, The Athletic menyebut situasi di AFC saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dari beberapa sumber yang enggan disebut namanya, disebut kepercayaan atas AFC mulai menurun. Beberapa pejabat negara anggota AFC, yang berbicara secara anonim, menyatakan kekhawatiran meningkat terhadap dominasi politik dan ekonomi negara-negara Teluk di AFC, tulis Athletic. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.